Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ilahi anda maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sayyidul bandajul arifin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Jamaah Majlis Zikir Manaqib Abahku 37 Anal Kiram. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Ketua Majelis Zikir Manaqib Abahku 37 Bapak Engkus Khairuddin beserta jajarannya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kejemparan rezeki, dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, dihajatkan, baik itu hajat dunia dan akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui barokah karomah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan yang saya hormati pengurus LTGN Tangerang Kota, lain Tangerang Raya ya, Tangerang Kota. Wabil khusus Bapak Ustadz Sulis dan Bapak Selamat, sesepuh ini sepuh kita, alhamdulillah hadir juga Pak Atang, war disebutnya sesepuh. Kunaon disebut sesepuh karena beliau ikut Suryalaya dari tahun 85, makanya saya sebut sesepuh sekarang. Kalau 85 kan lumayan ya. Jadi disebutlah sesepuh ke orang UKB-an, ke Majelis Zikir ya. Ada juga sesepuh TGN Suryalaya Tangerang, Bapak Haji Nurdin, alhamdulillah hadir ya, berkenan. Mudah-mudahan mereka pun sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang hadir di sini, mudah-mudahan senantiasa apa-apa yang dihajatkannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan yang sedang sakit pun mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan untuk dia. Dan kepada para ikhwan juga yang anak-anaknya sedang dalam keadaan belajar juga mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menuntut ilmunya. Ikhwan akhwat yang saya muliakan, bulan ini masuk dalam bulan Zulqaidah, di mana bulan inilah bulan yang sangat luar biasa. Di sini bulan Zulqaidah
banyak orang mau mempersiapkan diri berangkat ke tanah suci bulan ini ya. Kan udah ada yang mulai berangkat kloter pertama. Betul Papa Yumi ya. Oh, dan tak lupa alhamdulillah hadir juga nih yang dari Sepatan ya. Penghulu orang Bapak Ustadz Bayomi yang kemarin alhamdulillah telah melaksanakan sunatan untuk anaknya. Mudah-mudahan kita doakan anaknya dijadikan anak yang soleh. Dan tak lupa ini ada dari ikhwan kita, ibunda dari Ustadzul Afif kemarin meninggal dunia pada waktu hari Jumat ya Pak Agus ya. Kita doakan juga mudah-mudahan ibundanya Ustadz Abdul Latif diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman, Islam dan ihsannya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Zulqaidah sangkut pautnya tadi kita dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tadi dibacakan oleh Ustaz Dadang, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Kita disuruh Allah mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Kenapa seperti itu? Ternyata kenyataan sekarang pun syariat-syariat, ajaran-ajaran Nabi Allah Ibrahim banyak yang kita adopsi. Salah satunya pergi haji ke Baitullah. Untuk anak yatim pada masuk dulu ya. Ayo masuk. Salah satu syariat yang diadopsi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ibadah haji sunat ya. Dulu mah cewek disunat dulu, sekarang sudah dilarang katanya, atau misalkan masih ada juga ada sih. Kalau dalam bahasa biologis mah tentang seksual katanya justru itu yang hendak jadi kunon dipotong. Ya, lamun cak ieu mah lamun dalam dunia biologi biologis mah ilmu tentang seksual disueun nu ngeunahna jadi kacangna di dinya, klitorisna di dinya. Nya gitu punya. Salah satu tadi ibadah haji, yang kedua sunat untuk laki-laki, dan ada lagi apa? Ibadah kurban. Ya, itu semua adalah syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena tadi ayatnya jelas, Allah sendiri yang bicara, kita supaya mengikuti ya, mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di situ ada kata Hanifah. Dulu sebelum Kanjeng Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan Nabi, ada yang disebut namanya golongan Hunafa. Jadi ternyata golongan Hunafa itu bekas pengikutnya Nabi Allah Ibrahim. Ternyata di sekitaran Ka'bah yang segitu banyak patung-patung yang luar biasa banyaknya, sampai 480 patung di sekitar Mekah Ka'bah itu, ternyata pas setelah ditanya, bukannya saya menyembah patung ini, ternyata
ini hanya untuk pengalihan, untuk fokus. Ya, untuk bisa fokus kepada Allah, bahasanya begitu. Ya, kalau dulu kan kita ngomongnya biang kemusyrikan. Tapi ternyata bicaranya seperti itu. Itulah pengikut yang disebut namanya hunafa. Hunafa bukan kho ya, hunafa. Itulah peninggalan kaum Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata apa rahasianya Allah menyuruh kita mengikuti Ibrahim alaihissalam? Ternyata beliaulah salah satu peletak ya yang disebut tauhid, agama tauhid, beliau penyempurnanya. Dan paling sempurnanya beliaulah Nabi Ibrahim alaihissalam tentang masalah ketauhidan. Ya, jadi itu hikmah kenapa Allah menyuruh kita mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita aplikasikan dalam manaqib kita, disebutkan juga, mungkin tadi Pak Selamat upload tentang masalah adab dalam bermangkobah. Ya, adab dalam manaqib memang sering dibahas tentang masalah itu. Salah satunya kita kenapa diam, dianjurkan diam, disuruh diam, aturannya kita hidupkan khofi kita seperti orang wukuf di padang Arafah. Satu. Kedua, diibaratkan seperti kita mengelilingi Ka'bah, tawaf. Makna hakikat daripada zikir khafi kita itulah hakikatnya tawaf kita. Aplikasinya seperti itu. Jadi bukan hanya orang yang berangkat haji saja. Nah, orang yang sudah berangkat haji pulangnya ingin disebut mabrur atau mendapatkan gelar mabrur dari Allah adalah aplikasi setelah mereka melaksanakan ibadah haji. Kalau secara rukun, kalau sudah terpenuhi rukunnya, ya otomatis sah dia melaksanakan hajinya. Tapi yang masuk dalam kategori mabrur belum tentu. Ciri yang disebut mabrur, ya, setelah pulang mengerjakan haji, datang ke rumahnya berubah total. Apa perubahannya? Yang tadinya sholatnya biasa saja dirubah jadi luar biasa. Yang tadinya sikapnya tidak ramah, berlawanan jadi ramah. Itu salah satu ciri orang yang menjadi haji mabrur. Orang kan mengibaratkannya seperti itu saja. Ternyata mabrur predikat mabrur itu setelah kita datang ke sini, kita aplikasikan semua ritual-ritual ibadah kita di kota Mekah. Disinilah aplikasinya. Karena kalau kita maknakan dengan hakikat, pergi haji itu kan luar biasa. Di sini salah satu mukjizat yang luar biasa. Di padang Arafah jutaan manusia kumpul dalam satu tempat. Fenomena yang sangat luar biasa. Di belahan dunia manapun itu tidak pernah ada. Sampai 2-3 juta manusia kumpul plak di padang Arafah. Di luar belahan dunia yang lain belum pernah ada fenomena seperti itu. Makanya ada warning.
larangan dari PBB, jangan pernah membahas tentang masalah khususnya keislaman. Kenapa? Karena akan terjadi bahaya yang luar biasa menurut PBB. Kenapa? Karena disitulah kumpul semua amir-amir, perwakilan-perwakilan dari negara-negara muslim, semua kumpul di situ. Coba kalau sampai terjadi diskusi tentang masalah keislaman secara universal, secara basyariah, akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Itu salah satu yang ditakuti oleh dunia non-Islam. Karena tidak ada di belahan dunia manapun, coba kalau Anda lihat, satu tempat tumplak jutaan manusia. Tidak pernah ada. Makanya itu salah satu keajaiban dunia, masuk kategori. Jadi Mahkamah Internasional tentang masalah itu PBB ya ada warning tersendiri. Jangan sampai ada membahas tentang negara-negara Islam. Kalau sampai terjadi pembahasan negara Islam, waduh, akan membahayakan, katanya bahaya. Tuh salah satu pertemuan puncak itu. Ya, kebesaran mukjizat yang luar biasa. Tapi kalau kita melihat dari segi thariqah, hakikat dan ma'rifat, ternyata apa? Disitulah puncak-puncaknya. Arafah digambarkan ma'rifat kita kepada Allah. Sudah sampai di atas kedudukan di maqam ma'rifat. Makanya kalau sudah mencapai maqam di maqam ma'rifat, maka saatnya kan wukuf, berdiam diri. Wukuf diam, ibadah khusyuk ke Allah. Tangges makom medetah. Tapi jangan salah, tidak pernah ada aman, posisi aman tidak pernah ada. Kenapa? Di zaman wali-wali aja ya, orang yang sudah mencapai makom wali pun tetap posisi mereka tidak pernah aman. Buktinya mana? Kita tahu di Mangkobatuan ada salah satu orang yang mungkir dengan makomnya Tuan Syabul Qadir, dihinakan. Ada kan yang seperti itu. Jadi gampang tergelincir. Apalagi kita ya yang masih pemula, mubtida di dalam thariqah. Awas, hati-hati. Makanya tadi saya ngobrol dengan Pak Haji Nurdin tentang dia Robito. Kata saya celetuk keluar, the power of Robito. Jadi memang kalau kita seorang murid di dalam thariqah itu ada celah yang luar biasa. Bagaimana hubungan kita dengan guru mursyid kita bisa dilihat dari Robito tersebut. Semakin rajin kita berrobitoh kepada guru mursyid kita, semakin dekat hubungan ruhani kita dengan guru mursyid kita. Kenapa? Karena talqin zikir, baiat zikir itu hakikatnya menyatukan ruhani murid dengan ruhani sang guru mursyid. Disatukan tuh ruhani murid dengan ruhani guru mursyid. Tuh hakikat talqin zikir kita berthariqah itu seperti itu. Jadi bahasa kasarnya robitoh itu dalam keadaan apapun, kita mau keluar rumah, mau usaha, dalam hal apalagi dalam hal keadaan darurat, itu kadang-kadang seperti itu. Ya, tinggal munajat kita ke Allah melalui wasilah barokah guru mursyid kita, orang manusia yang telah usul kepada Allah. Kita terbawa, maksudnya bahasanya gitu.
Ya, jadi di sini insya Allah bagi orang-orang thariqah tidak akan timbul gua kesombongannya. Kenapa? Karena kita selalu mengekor kepada guru mursyid. Yang hebat guru mursyidku, yang gagah guru mursyidku, bukan dirinya. Ya, jadi gampangannya apapun permasalahan Anda, robitohlah kepada guru mursyid. Kenapa? Luar biasanya robitoh itu. Orang sering melupakan, ya, di thariqah Suryalaya ada zikir amalia harian, mingguan, bulanan. Ini yang keempat nih suka lupa. Apa? Khidmat ke guru mursyid. Khidmat. Kita jangan pernah mengandalkan ini yang tiga ini. Harian, mingguan, dan bulanan. Kalau kita tidak dipertemukan oleh Allah kepada guru mursyid kita tidak bakal dapat yang ini, yang tiga ini. Makanya prioritaskan. Nah, datang ke sini pun niatkan dalam rangka khidmat kita kepada guru mursyid. Man hasuna khidmatuhu wajabat karamatuhu. Yakin. Ya, jadi modalnya harus yakin. Kalau Anda tidak yakin mah mau jadi naon jak orang sudah mah. Ya, utamakan yakin. Thariqah ini bukan tujuan, awas. Hanya sebagai jalan. Jadi orang yang belum berthariqah pun pandangan Anda jangan pici. Ima abong-abong sudah berthariqah memandang rendah orang yang belum berthariqah, jauhkan. Kita berzikir dalam rangka tazkiyatun nafs, membersihkan nafs kita, jiwa kita. Tapi pikirannya malah seolah-olah di atas mereka. Aduh. Ya, awas, hati-hati. Hati-hati ya. Makanya sering-sering untuk membangkitkan ghirah kita, himmah kita, sering bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ala ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Di sini ada. Tinggal WA aja Ustadz Bayumi, 24 jam beliau melayani. Insya Allah keluhan ikhwan, tinggal WA Ustadz Bayumi. Apa mau nikah lagi? WA aja ke dia. Siap 24 jam. Bahasanya daripada zina. Ya, jadi di bulan inilah bulan yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah disuruh Allah membuat Ka'bah. Jadi sejarah Ka'bah ini memang luar biasa. Pada waktu kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, Ka'bah diserang oleh Raja Abraha ya. Diserang oleh Raja Abraha Ka'bah. Abdul Muthalib selaku kepala suku Quraisy, kepalanya di situ, rajanya bahasanya. Beliau tidak membela Ka'bah. Malah dengan cueknya beliau ditanya oleh masyarakat di situ, mau kemana? Saya mau ngamanin kambing saya. Kok nggak ngamanin Ka'bah? Ka'bah urusannya Allah. Bahasanya gitu dulu Thalib dengan entengnya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa untuk urusan Ka'bah itu pasti Allah akan turun langsung. Makanya dia sibuk
ya, ngumpulin hartanya, takut terbunuh, takut kocar-kacir kabur kemana. Dia sibuk dengan ngurusin kambingnya, tidak sibuk ngurusin Ka'bahnya. Kenapa? Karena urusan Ka'bah urusannya dengan Allah. Dan niatnya pada waktu itu Raja Abraha itu ingin memindahkan Ka'bah ke negara Raja Abraha. Raja Abraha negaranya di Yaman kalau nggak salah. Ka'bah pada waktu itu sumber rezeki untuk penduduk kota Mekah. Nah, disinilah Allah kalau untuk masalah makan pasti Allah ikut campur. Karena kepentingan orang banyak. Makanya Allah menurunkan burung ababil. Tapi beda eranya. Pada waktu Khalifah Malik bin Marwan, pada waktu itu Abdurrahman bin Zubair ingin menguasai antara Madinah dan Mekah. Lamun bahasa orang memakarlah, ingin membuat negara sendiri disebut negara Hijaz antara Madinah dan kota Mekah. Dikejar tuh oleh Khalifah Malik bin Marwan. Dikejar, Abdurrahman bin Zubair ngumpet di dalam Ka'bah. Ka'bahnya dihancurkan, diratakan. Di situ pertanyaan, kok Allah diam saja padahal urusan Ka'bah adalah urusan Allah. Ternyata niatnya beda. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Zubair niatnya ingin mendirikan negara baru. Ingin menjadikan Hijaz sebagai negara. Bukan urusan perut. Jadi Allah diam saja, nggak ikut-ikutan. Dihancurkan, diratakan Ka'bah. Setelah diratakan, Hajar Aswadnya hampir 30 tahun. Itu orang-orang yang mengerjakan ibadah haji, tawaf khususnya, tidak pernah melihat Hajar Aswad selama 30 tahun. Jadi ternyata apa? Hikmah yang luar biasa. Allah akan ikut campur kalau untuk urusan orang banyak tentang masalah perut. Ya, kalau urusan perut Allah akan ikut campur tangan karena menyangkut orang banyak. Tuh ya, salah satu rahasia kenapa Abraha Allah langsung menurunkan burung ababil, tapi pada waktu era Malik bin Marwan ya, Allah tidak ikut campur karena permasalahannya berbeda. Kalau Abraha ingin memindahkan Ka'bah, otomatis devisa pemasukan untuk masyarakat Quraisy tidak ada. Dia ingin memindahkan ke Yaman pada waktu itu. Makanya Allah disitulah ikut campur ya. Jadi untuk urusan perut pasti Allah akan ikut campur. Nah, berkaitan dengan masalah keseharian kita pun, pada waktu umur 4 bulan kita di dalam perut, Allah sudah jamin kehidupannya, rezekinya, jodohnya, semuanya telah Allah tuliskan. Aslinya manusia itu tidak pernah ada yang sampai namanya kelaparan. Aslinya. Hal yang itu sudah dijamin oleh Allah. Asal kita mau buka mulut ngomong, ya Allah saya lapar pengen makan, pasti Allah kasih makan. Tapi makannya bukan keinginan kita. Bukan begini doanya, ya Allah saya pengen makan pakai sate, pakai telur, pakai rendang. Yang milih dia, nggak bisa seperti itu. Kalau kita mengucapkan hanya ya Allah saya pengen makan, ada.
Kenapa? Karena itu sudah jaminan dari Allah. Tuh ya, yakini seperti itu. Apalagi kita sekarang yang sedang suluk, sudah pasti. Apa sudah pastinya? Kita lagi mengerjakan ibadah zahiran wa batinan. Karena kata Allah, yauma la yanfa'u, pada waktu hari itu la yanfa'u, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat. Ya. Entah itu hartamu atau keturunanmu. Illa ta'a atau Allah, kecuali orang yang nurut, orang yang mau mengikuti, biqalbin salim, dengan hati yang suci, yang selamat. Nah, di situ Allah tidak bicara tentang masalah hal-hal yang lain, tapi yang selamat, yang bisa memberikan manfaat adalah qalbu yang salim. Berarti rahasianya apa? Kalau kata Abu Hasan Asyadzili, ibadatul qulub afdalu min ibadati jawarih. Ibadahnya hati lebih utama daripada ibadahnya zahir. Ternyata memainkan peran yang luar biasa. Perbedaannya pun berlipat-lipat ganda. Contoh, kita ibadah zikir khafi dan zikir jahar. Perbedaannya luar biasa. Ibadah qalbu mah, satu kali kita zikir qalbu sama dengan ribuan bahkan jutaan kali kita berzikir kalimat la ilaha. Kenapa seperti itu? Karena seluruh urat syaraf nadi kita ikut berzikir. Makanya kata Allah tadi, biqalbin salim. Di sana banyak kan hal yang luar biasa. Bagaimana caranya untuk mendapatkan qalbu yang salim? Nah, inilah salah satu tata caranya yang sedang kita amalkan. Ya, yang sedang kita amalkan berarti itu masuk dalam kategori biqalbin salim, yang kata Allah pada waktu itu lah al-yauma la yanfa'ul mal wal banun. Hartamu, keturunanmu tidak akan memberikan manfaat illa ata Allahu biqalbin salim. Setelah kita luar biasa, kalau kemarin di Miftahus Sudur, kalau seseorang sudah menghendaki dia dijadikan walinya Allah, satu, akan dibukakan pintu zikir. Kedua, dia akan bisa merasakan lezatnya berzikir. Yang ketiga, dia akan merasakan kedekatan al-qurbah kepada Allah. Yang keempat, Allah bukakan hijab buat dirinya. Ya, itu ciri kalau seseorang sudah dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan walinya Allah. Minimal jadi wali-wali daya atau wali murid lah. Minimal. Ya, itu di Miftahus Sudur seperti itu. Nah, berarti minimal kita sudah ada apa? Dibukakan pintu zikir kita kepada Allah. Itu hal yang luar biasa. Dulu yang pernah saya bahas, kita harus bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita dijadikan bisa berzikir kepada Allah. Kedua, dijadikan manusia yang berzikir kepada Allah.
belum tentu yang lain. Wallahu yahtasy bi rahmatillahi may yasha wa udhillu may yasha. Berarti sesuatu kekhususan buat diri kita. Makanya hal-hal yang seperti ini perlu kita realisasikan nanti aplikasinya setelah kita sekian lama ya tadi mendapatkan merasakan lezatnya kita berzikir, naik lagi sampai yang tingkat keempat dibukakan hijab kita. Nah dari situlah mulai ya, mulainya apa? Jangan lupa ibadah sesama. Namun bahasanya ibadah sosial. Kenapa? Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah ara'aitallazi yukadzibu biddin. Yang disebut para pendusta agama. Awas. Siapa para pendusta agama? Fadzalikallazi yad'ul yatim, yang tidak peduli kepada anak, wala yahuddu ala ta'amil, nah tidak pernah memberikan makanan kepada fakir miskin, cuek baik. Nah kategori yang tadi itu dimasukkan kata Allah kategori orang yang disebut para pendusta agama. Fawailul lil musallin, bahkan bagi orang-orang yang suka sholat neraka well. Ya, yang tidak pernah peduli dengan yatim, dengan fakir miskin. Awas, ancaman dari Allah. Kita tahunya kan sholat itu tiang agama, sholat itu rukun Islam. Tapi di surat ini coba Allah mengatakan begitu. Kalau kita melihat begini, berarti ibadah sosial luar biasa. Ya, jangan lupa setelah kita zikir sudah merasakan hal-hal yang seperti itu, jangan lupakan di sekitar kita. Kita lihat siapa yang membutuhkan, apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Sesuai kata Allah, wasari'u ila maghfirah. Kita kejar ya maghfirah Allah. Kita kejar. Ya, lari-lari kita mengejar ampunan Allah. Tuh bahasanya seperti itu nantinya. Adapun di tengah-tengah masyarakat ya, orang beda-beda dalam pemikirannya. Ada yang selalu picik saja berpikir kepada kita. Ada orang yang luar biasa muji terus kepada kita. Ada orang yang cuek saja kepada kita. Di mana semua itu abaikan semua. Selama kita meyakini, kita yakin di jalan yang benar, di jalan yang lurus, tidak keluar dari rel ini, jalan terus. Jangan tengok kanan kiri, ucapan-ucapan orang lain, jangan pernah terpengaruh. Seperti di majelis ini pun sama. Tidak menutup kemungkinan, pasti ada. Dan itu kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kata Allah, pasti dan pasti aku uji bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, dari rasa ketakutan kita. Entah dari keluarganya, tetangganya, teman kita, anak kita, mertua kita. Tahu nggak pasti. Kenapa? Kata Allah seperti itu.
ditinjau kalau dari ilmu nahu itu ada 3 taukidnya, ada 2 taukid, satunya taukid khafifi. Taukid sakilah terdiri dari 2 taukid khafifi. Berarti dan pasti aku uji. Lamnya taukid, nun di situ non taukid sakilah terdiri dari 2 taukid khafifi. Luar biasa berarti kan, pasti dan pasti semua akan aku uji. Bisyai'in dengan sesuatu dirahasiakan oleh Allah. Sesuatu apa? Minal khauf, dari yang kita takuti itu akan timbul. Tapi ujung ayat itu kata Allah, fabashiri sobirin, kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Berarti kumaha? Enggak. Sabarlah. Kita jadikan patokan, karena sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya bukan sabar. Isbiru wa sobiru kata Allah. Sabar dan disabar-sabarkan. Paksa. Sabar itu seperti itu. In wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan meminta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Innallaha ma'a. Nah, itu maqam tertinggi. Sesungguhnya kita beserta orang-orang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Kalau secara majaz, ma'a itu seperti ini, berbarengan. Babarengan orang kasiya ya. Innallaha ma'a. Sesungguhnya Allah beserta as-sabirin, orang-orang yang sabar. Berarti makomnya luar biasa. Orang yang mau bersabar. Nah, di sini kita zikir kalimat la ilaha illallah termasuk dalam kategori kalimat sabar. Bagaimana caranya supaya batin kita, kolbu kita bersih? Kalau sudah bersih, pasti kita akan mendapatkan kesabaran. Kenapa? Karena kita selalu mengungkapkan tentang masalah kolbu dan kolbu dan kolbu. Karena disinilah biang semuanya. Kadang-kadang kos model Payumi pulang ke rumah, baru lihat ini doang kesetnya, acak-acakan, kotornya luar biasa. Marah sama istrinya. Ngomong ke istrinya, lu ngapain aja di rumah? Keset kotor gini aja masih ditaruh di depan. Marah, nempel, masuklah ke dalam hatinya. Hal-hal yang kecil masuk semua di dalam kolbunya. Bagaimana mau keluar? Bagaimana mau percaya? Kolbunya di dalamnya sudah seperti gudang. Tadi bismillah kepada anak, masuk ke dalam hati, terus masuk. Tidak ada pintu cahaya untuk kolbunya. Makanya kata Tuhan Syaikhul Qadir Jailani bahasanya gini, kalau Anda ingin berpandangan transparan dan transandental, satu, bersihkan kolbumu. Illallah, hanya Allah saja. Ketergantungan kita kepada makhluk semua belajar dari hal yang kecil. Nah, disinilah jangan lupa selalu meminta kepada Allah melalui wasilah robitoh kepada guru mursyid. Penting. Jangan suka mengandalkan diri kita. Perasaan mampu, gagah, sombong namanya. Kalau sombong berarti kos iblis. Iblis karena punya sakit
Sombong. Dan orang sombong maknanya apa? Tidak pernah mau mengakui kelebihan orang lain. Lah aing nyaho budak si Epul. Budak kamari nyaho naon sih? Tuh, itu kategori orang sombong, orang yang tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Dan orang sombong tidak pernah merasa bersalah. Kalau kita ilustrasikan ya di Quran, coba iblis seperti apa? Udah diusir iblis tetap baik, ngotot. Boleh saya keluar dari surga, tapi saya ada permintaan, kata Allah. Allah sudah bosan, udah kesel banget. Udah minta apa sih lo? Saya minta umur panjang. Oke, udahlah, sudah. Gua kabulin. Gua kasih lo umur panjang. Nanti dulu. Tuh orang seneng begitu tuh. Gambarannya tuh. Kata Allah, ya Allah, ya Robbi. Apalagi? Satu lagi. Izinkan saya untuk menggoda anak Adam. Dikasih sama Allah. Saking kesalnya, udah. Keluar dari surga gua, sana. Jadi ternyata iblis itu menggoda kita, ya tak punya SIM. Surat izin menggodanya legal, ditandatangani oleh Allah langsung. Punya SK. SK-nya kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Makanya jangan ini. Nah, dalam rangka itulah ya kita senantiasa selalu berrobito kepada guru mursyid kita. Karena kalau kita lihat perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada waktu sudah tidak kuat dengan Zulaikha, ya, itu robitoh dia. Yang terlihat di depan muka dia bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Makanya jangan jangan pernah bahasanya ya. Bahasanya jangan pernah kita ngituin diri kita hebat. Udah nyerah aja, ngejerit kalbu kita kepada Allah, ya Allah tolong aku. Melalui wasilah guru mursyid kita Abah Al-Fatihah. Udah. Dari situ ternyata untuk mendapatkan kasih sayang Allah, ayo kita kerjakan ibadah-ibadah yang telah diberikan guru mursyid kita kepada kita. Tujuannya itu supaya selalu kita mendapatkan kasih sayang Allah. Karena kalau bukan dari kasih sayang Allah, niscaya Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu akan tergelincir. Makanya sebut pada waktu dalam keadaan kita sudah tidak bisa apa-apa, nyebut, ya Allah, saya nyerah, saya tidak bisa, saya minta pertolonganmu. Udah. Apalagi kita punya guru mursyid, sebut nama guru mursyid kita, langsung Fatihah. Yakin modalnya, awas, jangan setengah-setengah, semuanya harus dengan keyakinan. Mustigalaban ya wa'afu'ana karimu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawajahu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sultanil wafil alam qutabil alamin sayyidina syekh muhyiddin abdul qadir jailani sahabat sahibul afadajil arifin fi akhwaijana jamil asil maqasid dan abalik murad sabiti manana bil barakah dunya wal akhirah bi salamatid dunya wal akhirah. Allahumma lakal qul wa bikal qul wa minkal qul wa ilaikal qul wa andal qul kulli bi rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana muzilna mumzalan barakan wa anta khairul mumzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum wa la fa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala
على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما الله صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وbarik alaihi. Ayo silakan yang mau makan